Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkembangan teknologi saat ini memang mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi dengan arusnya dengan derasnya informasi, mau tidak mau kita harus membaca apa saja yang terjadi di sekeliling kita. Nah, jadi dengan adanya informasi itu kita bisa mengetahui bahwa apa saja yang terjadi di sekeliling kita ini selain memberikan pelajaran juga memberikan hikmah. Nah, kali ini kita akan tersambung dengan Ustadz Erdi Nasrul. Nah, Ustadz Erdi Nasrul ini alumni 2002. Nah, beliau ini dulu kebetulan adalah CLI ya. Jadi setiap kali beliau ini keliling waktu muhadoroh, saya ingat sekali waktu itu. Nah, kebetulan beliau ini adalah mulahid gitu. Jadi pendamping saya waktu muhadoroh. Jadi gimana beliau ini dengan semangatnya sampai ngajar muhadoroh tuh naik ke meja. Waktu itu saya ingat saling taksipi itu. Aduh, kan kita masih awal taksipi masih malu-malu ya. Nah, pas talik taksipi masih belajar berani. Nah, beliau ini ngajarin kita pidato naik ke atas meja. Keren sekali kalau kata saya. Jadi Ya, itu benar-benar waduh ini keren sekali. Jadi pidato naik ke atas meja sambil berorasi seperti ini, waduh keren. Dan beliau ini bertemu saya itu terakhir kali di ISID tahun 2005 dan terakhir saya tahu kabar beliau sudah menjadi seorang jurnalis di Republika. Jadi nanti kita akan berbincang bagaimana latar belakang beliau, kenapa masuk Gontor, terus kenapa lulus kok bidang jurnalis yang menjadi pilihan, dan bagaimana fungsi jurnalisme dalam dakwah Islam. Nanti kita tanya detail kepada beliau. Untuk selanjutnya kita persilahkan Ustadz Erdi Nasrul. Silahkan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ba'du. Saya tahu Gontor itu waktu tahun 98 ya, 98 ketika itu saya di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok ya. Saya di sana 3 tahun dari 95 sampai 98 ya, saya ingat saya. Ketika itu ada beberapa guru Gontor, guru yang berasal dari Gontor, yang pernah mondok di Gontor, mengajari kami bahasa Arab. Ada pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah ya. Itu kan materi kelas 1 dan kelas 2 KMI kan. Kemudian materi mutolaah yang isinya cerita-cerita, kemudian pengenalan diksi-diksi bahasa Arab. Kayak misalkan tangan, jari manis itu apa sebutannya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pelajaran kata-kata mutiara dalam bahasa Arab ya, atau apa itu, mafuzot ya. Ada mafuzot, jadi peribahasa yang mengandung nilai hidup gitu. Nah itu saya mencermati mereka. Kemudian ada satu guru yang paling berkesan buat saya, namanya Ustadz Husnul Hattori ya. Husnul Hattori itu alumni KMI tahun 90-91 dari NTB, dan saya sempat trace terakhir beliau kayaknya sudah pengalaman gitu. Waktu itu beliau mengajarkan bahasa Inggris ke saya, dan mengajarkan bahasa Inggris itu secara privat ya. Jadi hanya beberapa orang yang mau, karena teman-teman saya itu
nggak begitu tertarik dengan bahasa Inggris, ya akhirnya hanya 1-2 orang gitu aja. Dan beliau tetap semangat untuk ngajar bahasa Inggris ketika itu. Dia cerita di usianya yang waktu itu ngajar mungkin di usia 20 tahunan ya, sudah alumni Gontor, tapi masih kursus bahasa Inggris di mana ya, di tempat-tempat kursus yang inilah, yang bonafit gitu. Dan satu kelas dengan siapa ya, Sarah Azhari ya kalau nggak salah ya, jadi artis lah ketika itu. Dia cerita dia belajar bahasa Inggris segala macam. Nah terus situ dia mengajarkan bahasa Inggris kepada saya. Saya ngelihat keistiqomahannya ya, dan kemampuan bahasanya yang luar biasa. Oh seperti ya alumni Gontor itu, dan di situ saya mulai tertarik dengan Gontor. Saya nggak peduli Gontor itu dianggap berafiliasi ke ormas manapun, I don't care about that deh. Yang penting saya mau masuk Gontor ketika itu. Dan saya ngomong ke orang tua, papa, mama, saya mau masuk Gontor setelah ini. Dan orang tua saya sempat bertanya-tanya, pesantren Gontor itu apa sih gitu segala macam. Sampai menemui Ustadz Husnul Hattori ini. Dan Ustadz Husnul ternyata sangat merekomendasikan saya untuk masuk Gontor. Udah, RD ini masukkan Gontor saja, Pak. Nggak usah khawatir di sana. Gontor itu tidak berafiliasi kepada golongan-golongan manapun, karena memang dia berdiri di atas golongan. Di situ kemudian orang tua saya, oke, saya bawa ke sana. 99 saya masuk ke Gontor 2. Ketika itu masih ada status calon pelajar ya. Status calon pelajar. Udah saya tekunin, dan beberapa materi di sana sudah pernah saya dapatkan ketika belajar di Alhamidiyah, seperti mutolaah, kemudian sebagian mahfuzot, bahasa Indonesia udah pastilah ya, Durusulugo Halarobiyah, itu semua udah pernah saya dapatkan. Jadi saya melihat kok kayaknya kalau cuman lanjut kelas 1 sepertinya rugi deh gitu. Akhirnya saya coba untuk ikut kelas lanjutan, dan alhamdulillah saya coba ikutin. Wali kelas saya ketika di kedua itu yang saya ingat adalah Ustadz Nurdianto Husnia Hadi ya. Sekarang jadi kiai dan pimpinan pondok pesantren di daerah Dumai, Riau. Konsulat Ponorogo itu. Saya ingat banget. Beberapa guru sih saya insya Allah masih hafal lah ya. Terus selesai di Gontor 2, saya masuk ke Gontor 1, diterima di Gontor 1. Kemudian saya ikut kelas lanjutan. Waktu itu masuk Gontor 1 tahun 2000. Tahun 2000 ya. Waktu itu saya masuk di kelas 1 intensif. Wali kelas saya Ustadz Lailul Basri yang konsulat Jombang ya kalau nggak salah, dan beliau pemain porpik yang handal, sepak bolanya jago gitu. Di kelas 1 intensif saya cuma 1 minggu, habis itu ikut kelas lanjutan dan jebol ke kelas 3 intensif. Jadi saya lompat lah gitu ya. Di kelas 3 intensif ya saya masih anak baru waktu itu, belajar pengenalan bahasa Arab, Inggris gitu. Saya memang ketika itu untuk bahasa Arab saya cuma bahasa Arab itu lebih rumit kalau yang saya rasakan ketika di Gontor, karena ada gramatikanya, kemudian perubahan diksi atau sorof ya, tasrif gitu kan. Ini luar biasa ini saya bilang bahasa Arab ini dibandingkan bahasa Inggris. Tapi ketika itu saya prefer ke bahasa Inggris. Saya lebih antusias untuk belajar bahasa Inggris dengan gaya Gontor ya. Gaya Gontor itu kan pembelajaran bahasa Inggris yang kuno sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah-sekolah umum pada saat ini ya. Ya, Ustadz Iwan Wahyudi mungkin tahu teksi-teksi Arifri, kemudian segala macam fashionnya orang Inggris ya yang dikenalkan ke kita itu kayak
fascinated broad brimmed head itu yang kayak gimana sih gambarannya? Itu juga awal-awalnya kita bingung gitu loh. Ini apa sih gitu. Tapi kemudian lama-lama kita tahu, oh ternyata kita belajar bahasa Inggris di Gontor itu kita dikenalkan dengan budayanya Inggris. Jadi kita tidak sekedar dapat bahasa, tapi kita dapat budaya. Maksudnya apa? Nah, suatu saat kalau kita sampai ke Inggris, kita nggak asing lagi gitu kan. Kayak misalkan di Inggris itu kan ada Waterloo Station gitu kan. Ketika sekarang ini kita nonton film James Bond misalkan, mendengar Waterloo Station itu kan, oh ini mah dulu yang gue pelajarin kan gitu. Kemudian kita dengar Scotland Yard gitu kan. Itu Scotland Yard itu di kelas 6 ya kalau nggak salah ya. Scotland Yard seorang polisi yang sering meniupkan peluitnya gitu kan, yang don't pay too much for the whistle itu kan. Nah itu Scotland Yard, apa sih Scotland Yard? Oh ternyata kayak semacam alun-alunnya di sana lah gitu. Oh Scotland Yard tuh ketika sekarang eranya digital, kita tahu gambarannya Scotland Yard. Oh kayak gitu. Kemudian Buckingham Palace gitu kan. Oh tempatnya Queen Elizabeth di sana. Nah itu kita belajar bahasa, kita belajar gramatika, dan kita belajar budaya mereka. Termasuk kuliner-kulinernya itu kan luar biasa itu. Kita sekelas kelas 1, kelas 2 SMA lah ya ketika itu ya. Tahun di zaman yang belum digital. Di zaman yang belum digital, yang siswa pun teman-teman kita itu sebagian kecil dari kota, banyak dari pedalaman, taunya makanan pecel, rawon, terus apa lagi? Sambal goreng lah gitu lah ya. Kemudian diperkenalkan dengan barbecue. Ini barbecue apa ini? Chicken barbecue. Kemudian steak gitu kan. Ini steak ini apa sih gitu kan? Terus apa lagi tuh? Makanan-makanan mereka itu kan. Termasuk minuman-minumannya, whisky, apa segala macam. Apalagi nih pesantren, kok ada sebutan champagne, whisky, ini apa ya? Ini kan sebetulnya sesuatu yang tabu gitu loh. Tapi itu dipelajarin gitu. Oh ini bagian dari budaya mereka gitu. Sehingga kita ketika keluar, oh whisky itu minuman yang mengandung alkohol. Oh champagne juga sama gitu kan. Tequila juga kan ada itu kan nama-nama kayak gitu. Nah itu saya saya terkesan dengan pelajaran bahasa Inggris ketika itu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Lanjut ke kelas berikutnya, kelas 5 dan kelas 6, ya menjalankan dari kelas 3 yang kelas 3 intensif dan ya let's say kelas 3 dan kelas 4 lah. Itu kan kita masih sebatas mengamati ya. Mengamati situasi di Gontor itu seperti apa sih sistemnya, apa segala macam. Sehari-hari, oh ini ada kakak kelas saya. Oh kakak kelas saya itu kelas 5. Kakak kelas ini mudabir, tugasnya ngayomin kita. Nah ketika kita kelas 5, nah kita merasakan menjadi seorang mudabir, menjadi seorang mudabir itu kayak apa sih mengelola asrama. Anggotanya ada 150 orang misalkan. Itu harus kita apakan anak sebanyak itu gitu. Aktivitasnya bagaimana, kalau mereka punya keluhan-keluhan itu apa yang harus kita perbuat. Terus nanti bagaimana kita harus melaporkan aktivitas mereka dan manajemen asrama kepada kakak kelas kita yang ada di organisasi pelajar pondok modern atau OPPM. Itu semua kita belajar kan. Dan kalau salah ya kita harus siap dihukum, dievaluasi. Bahkan anggota yang salah ya kita yang dihukum. Jadi itu belajar bertanggung jawab. Dan ketika naik 6 ya sama lah, kita juga mengelola dalam skala yang lebih besar. Kalau dulu hanya satu asrama, kini semua asrama kan, semua asrama bertanggung jawab terhadap kualitas bahasa santri, kemudian
bagaimana untuk meningkatkannya, kemudian memonitor jalannya kursus-kursus bahasa gitu. Ya itu luar biasa, pengalaman di OPPM atau Organisasi Pelajar Pondok Modern bagi saya itu sesuatu yang tidak terlupakan dan sampai sekarang itu sangat membekas bagi saya ya. Meskipun ya mungkin kemampuan saya untuk menyerap apa yang ada di pondok itu nggak bagus-bagus amat lah kira-kira gitu. Jadi yang saya dapat ya selama 3 tahun saya di Gontor 2000, 2001, 2002 itu di Gontor itu kita belajar, learning ya. Kemudian kita juga managing atau mengelola. Kemudian teachingnya juga ada, mengajar. Kemudian juga kita leading, menjadi pemimpin. Memimpin komunitas itu bagaimana sih? Nah itu yang semuanya itu ada di pondok gitu. Jadi memang Gontor itu laboratorium kehidupan gitu. Kita betul-betul didisiplinkan, dibiasakan untuk belajar, didisiplinkan untuk mengelola, to manage ya, kemudian didisiplinkan juga untuk memimpin, to lead. Memimpin orang itu gimana sih? Apakah kita memimpin itu harus menjadi orang yang sombong, main tunjuk sana tunjuk sini aja, atau mencaci maki orang, atau kita harus memotivasi mereka supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan, supaya potensi mereka muncul dan menjadi orang-orang hebat. Ya kira-kira gitu yang saya dapat di KMI. Selesai dari KMI 2002, saya dipercaya untuk awalnya mengabdi di Unida Gontor. Sekarang Unida, dulu namanya masih Institut Studi Islam Darussalam. Dan itu pun bagi saya bukan perkara yang mudah untuk bisa menjalani kehidupan di ISIT ya, karena ketika itu kan ISIT itu masih jauh lah keadaannya. Jangan lihat yang sekarang yang bangunannya serba megah ya. Kalau zaman dulu ya Ustadz Iwan Wahyudi tahu sendiri lah. Ya asramanya, kemudian fasilitasnya ya kita pun ketika mendengar nama buku itu kita hanya bisa bermimpi gitu. Saya ingat banget itu mendengar kitab Prolegomena to the Metaphysics of Islam karyanya Alatas. Itu wow, Prolegomena itu kayak apa ya bukunya ya, dalamannya isinya itu kayak apa ya, itu kita nggak tahu saat bener, swear itu saya inget banget. Dan saya sampai bertanya-tanya sama orang, gimana ya caranya supaya kita bisa dapetin buku-buku yang langka, yang unik ketika itu ya. Zaman dulu jangan harap kita bisa download dari internet, Zat. Belum ada wifi ketika itu di Unia ya, di ISIT itu belum ada. Jadi kita harus ya gimana ya akhirnya manual, kita cari-cari di perpustakaan, ada buku yang menurut kita bagus, kita ajak teman untuk fotokopi bareng. Lu kuat duit berapa? 100.000. Oke, gue 100.000. Nih, ada buku, dapatnya mungkin sekitar 5-6 biji, ayo kita fotokopi bareng. Kayak gitu. Jadi kita tukang mencuri hak cipta ketika itu. Demi untuk mendapatkan buku. Ya, saya di ISIT itu bagi saya yang menarik adalah awal mula saya terjun ke dunia literatur. Awal mula saya mulai konsen untuk menulis. Zaman di KMI saya pernah nulis ya, tapi cuma nulis asal-asalan aja. Nulis buku harian gitu kan, ketika pakai Syukri berpidato, bagian poinnya saya catat. Dan ketika di ISIT itu saya digembleng sama teman saya, namanya Lukman Adi Wibowo. Dia alumni DP, Darussalam Press ya. Komunitas pers santri Gontor ketika itu. Dia memang orangnya gila nulis banget, dari mulai nulis, kemudian layout menggunakan Adobe PageMaker, itu semua saya diajarin sama dia. Ayo kita bikin buletin buat Usuludin. Fasilitasnya kita pakai ruang dekan. Itu ruang dekan Usuludin, tempatnya Ustadz Nuradi Ihsan ketika itu ya. Saya obrak-abrik itu. Komputernya saya bukain, saya pakai ketik siang malam, Masya Allah, luar biasa itu. Tapi hasilnya ada gitu loh, jadi buletin, kemudian kita sebarkan ke mahasiswa, dan dosen-dosen ketika itu melihat, wah
ternyata nih anak baru pada rajin nulis ya gitu. Ya ini kemudian kita biasakan itu supaya menjadi sunnah mahasiswa, supaya menjadi sunnah di ISIT lah. Alhamdulillah selama saya sampai 5 tahun saya di ISIT, program itu terus berjalan gitu. Jadi buletin terbit, kemudian ada majalah dinding. Ya kita cuma bisa gitu-gitu aja, Sat. Cuma nulis buat sangat terbatas lah ya. Tapi ya kita nikmatin aja gitu. Sampai tahun 2005, Prof. Hamid Fahmi itu sudah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di IIUM Malaysia, kembali ke Gontor. Nah, ketika itu kita mendengar nama Prof. Hamid itu luar biasa banget. Prof. Hamid Fahmi ya, dengan isteknya, dengan insisnya yang sangat konsen untuk menjadi penyeimbang dinamika keislaman ketika itu. Kan era-eranya pada saat itu adalah liberalisme ya. Islam liberal itu menjadi wacana dan diskursus yang heboh banget gitu, diomongin banyak orang, kemudian dibuat dalam tulisan dan menjadi framing penelitian dan artikel-artikel keislaman yang banyak banget gitu. Nah, kemudian Prof. Hamid datang, dia dan kelompoknya menjadi penyeimbang gitu, bahwa kita harus kembali kepada turos, kita harus kembali kepada buku-buku ulama zaman dulu, bukan melihat dengan metodologi masa kini yang belum tentu cocok dengan kajian keislaman kita dan lain sebagainya. Dan yang paling utama itu tentang pandangan hidup gitu. Wah, saya lihat, ini menarik juga ya. Dan ketika itu menjadi tren di ISIT memang. Ya terlepas dari Prof. Hamid sendiri yang merupakan anak Trimurti Gontor ya. Tapi kita melihat ini sesuatu yang baru gitu. Kayak misalkan konsep pandangan hidup. Nah, itu akhirnya kita belajar tuh di situ tuh. Kita cari bukunya, terus kita gitu ya. Kemudian kita bikin komunitas literasi kecil-kecilan. Kayak ada komunitas buku saya buat waktu itu. Jadi satu buku kita bedah sama-sama. Si A baca yang bab 1, si B baca yang bab 2, C baca bab 3, kemudian kita kumpul satu forum, masing-masing saling mempresentasikan apa yang sudah dibaca. Jadi sekali ketemu satu buku itu udah hatam gitu. Itu sampai kayak gitu tuh. Saya buat konsep-konsep itu. Ya, sampai akhirnya saya belajar nulis juga sama Prof. Hamid, bikin artikel. Sekali nulis, kemudian dicoret-coret sama beliau. Sadis itu bagi saya. Wah, ini nggak gini kalimatnya, harus yang lebih smooth gitu kan, diajarin sama beliau. Saya bikin tulisan 1,5 halaman itu, coretannya itu bisa sampai 2-3 halaman beliau. Sampai seperti itu sama Prof. Hamid. Tapi saya terus aja belajar, saya serap ilmunya, saya ambil pengalamannya, dan saya berusaha untuk bisa membuat artikel yang dipublish di media massa gitu. Ketika itu yang saya tahu adalah majalah Gontor, saya coba di majalah Gontor. Alhamdulillah sekali, 2 kali tulisan saya ternyata layak juga dipublish ya. Gitu. Padahal nulisnya juga nggak serius-serius amat gitu. Habis dipublish di majalah Gontor, saya mulai bosen tuh. Majalah Gontor mau biasalah gitu kira-kira. Pengen cari sesuatu yang berbeda lah. Nah, saya coba tuh ngirim tulisan ke Republika tahun 2000 berapa ya? 2005 2006 itu gagal terus. Meskipun ada embel-embel peneliti Center for Islamic and Occidental Studies itu. Tapi mental terus tulisan saya. Saya bikin tulisan A, B, C, D itu sampai tapi saya nyoba terus. 2009 saya masih nyoba ngirim. Kalau nggak salah 2009 deh. 2009 itu tulisan saya dimuat sama Republika. Tulisannya judulnya itu Sekularisme sebagai Racun Pemikiran. Itu begitu dipublish di Republika, Prof. Hamid langsung kontak saya. Bagus tulisan Anta Erdi. Ente harus lanjutkan menulis seperti itu. Paling tidak saya bisa mengeimbangi atau meneruskan lah ya, meneruskan khitoh beliau yang memang tulisannya sering dimuat di Republika, kira-kira gitu.
Ya, sampai akhirnya saya juga terjun ke dunia jurnalisme ya. Awalnya saya masuk di Sabili, cuma 1 tahun lah saya bertahan. Dan itu pun kurang-kurang serius lah menurut saya. Kemudian saya ditawari untuk masuk Republika sama teman, saya coba daftar. Oh, itu tesnya susah banget. Karena sampai 7 kali tes. 7 tahapan tes ya, saya ingat saya itu. Dari mulai pengiriman dokumen, kemudian tes wawancara pertama, tes kesehatan, tes turun ke lapangan, tes tulisan, kemudian apalagi tuh tes wawancara kedua, kemudian mentoring, wah itu luar biasa. Apa? Saya ngerasain ini mungkin tes kerja yang paling sulit ketika itu yang saya rasakan. Sampai tes kesehatan aja itu kan harus di lembaga kesehatannya Angkatan Udara ya. Jadi wah sangat berat lah ketika itu saya ngerasain. Tapi ya saya pelan-pelan sih nikmatin aja. Dan ternyata saya dipersilakan untuk terus gitu di Republika. Dikontrak lah awalnya. Saya dikontrak. Saya jalanin 1 tahun dan ternyata saya dia layak gitu untuk terus dan menjadi karyawan tetap. Ya sampai sekarang akhirnya. Akhirnya gitu. Terus-terusan jadi wartawan Republika. Dan ketika itu ya sempat terucap ya saya mungkin memang karir saya harus terus di Republika gitu. Terlepas kemudian mungkin saya ada apa ya pengabdian di masyarakat segala macam, tapi saya sepertinya nggak boleh melepas Republika. Kira-kira gitulah yang sempat terucap di hati saya ketika itu. Karena menjadi jurnalis ketika itu saya rasakan juga ini merupakan sarana yang sangat efektif untuk dakwah Islam ya. Makanya saya terus aja di Republika. Kira-kira gitu Satiwan Wahyudi. Sorry sambil ngopi nih Sat ya. Karena konsumsinya sendiri-sendiri nih. Itu suka dukanya gimana? Suka dukanya sebagai wartawan itu? Jadi wartawan ya macam-macam ya. Saya jadi wartawan pertama di kriminal perkotaan gitu ya. Waktu itu tugas saya di Jakarta Timur 2010, 2011, ingat banget itu. Ya kerjaannya ngelihat mayat, dari mulai mayat yang utuh, yang udah hancur nggak karuan segala macem. Saya diajarin gimana caranya ngelihat mayat tuh supaya nggak enak gitu kan. Terus habis itu ya kita mengangkat isu-isu publik, keluhan-keluhan masyarakat, pelayanan publik Pemprov gitu kan. Pemerintah kota itu apa yang kurang, penanganan pandemi misalkan, ataupun penyakit yang mulai mewabah seperti misalkan demam berdarah atau apa, itu kita cermatin trennya bagaimana, penanganan dari pihak Pemdanya seperti apa. Ya kita nikmatin aja ketika itu. Ya macam-macam kita menghadapi orang, dari mulai yang apa ya orang awam yang pengetahuannya serba terbatas, kemudian ketika kita menghadapi birokrat yang memang dia menguasai program, menguasai retorika, tutur katanya manis, tapi kadang-kadang kinerjanya juga belum tentu gitu. Ya kita kemudian melihat suasana gitu kan, karena kita di Republika itu kan diajarkan kamu menulis itu tidak sebatas dari perkataan narasumber, tapi juga dari apa yang dirasakan oleh panca indera kamu. Itu doktrin atau adagium Republika yang sampai sekarang itu terus jadi acuan kita gitu loh. Jadi ketika kita membuat laporan itu, kamu mencium bau apa ketika itu, dan apakah relevan untuk ditulis dalam laporan kita? Kamu merasakan apa di situ? Hawa panas. Kemudian apakah itu relevan ataupun cocok dengan narasi yang sedang kita buat? Kemudian apalagi, suasana apa yang kamu lihat? Kesedihan, raut wajah si narasumber. Si narasumber ini adalah tersangka kasus korupsi besar. Kemudian ketika ditanya, Bapak benar korupsi?
Kemudian dia membantah, enggak, tapi enggaknya sambil menggaruk kepala. Itu semua harus kita gambarkan. Jadi biar nanti para pembaca laporan kita itu bisa menilai dengan sendirinya. Oh, dia membantah, membela dirinya tidak terlibat kasus korupsi, tapi sambil garuk-garuk kepala. Oh, ini orang berbohong. Nah, gitu nantinya, Zat. Kira-kira seperti itu. Ya, ada narasumber yang mencaci maki kita dengan kata-kata yang tidak manusiawi, ya kita udah istilahnya kebal aja lah kalau kayak gitu mah. Sekedar kita oke, ya udah, setelah itu kita tinggal gitu. Atau kita pancing dengan omongan-omongan yang membuat si narasumber lebih nyaman gitu. Kayak contoh mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ketika itu tahun 2010. Kan kita nggak bisa langsung nembak misalkan, Pak itu kali-kali di Jakarta kok kotor semua. Gimana itu Pak? Oh, Fauzi Bowo ditanyain kayak gitu, langsung ngamuk dia. Tahu dari mana lo kali-kali Jakarta kotor, mata lo aja nggak ngeliat, tuh kan gitu Fauzi Bowo tipikalnya. Tapi kita menanyakannya dengan halus, Pak Foke, apa saja program Pemprov DKI untuk menjaga kelestarian kali dan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Nah, itu dia baru mau ngomong, oh iya kita punya program ini segala macam, dan itu sudah. Meskipun besoknya berita kita itu menghabisi programnya Pemprov yang ternyata cuma omong doang, itu kayak gitu. Jadi itu memang perlu ya, teknik seni kita berkomunikasi itu perlu, dan saya belajar banyak di Republika tentang hal-hal seperti itu. Coba lu bayangin, Wan. Suatu ketika pernah kantor itu nugasin gua buat mewawancarai keluarga TKI yang dihukum mati. Saya lupa nama TKI-nya siapa. Itu di daerah Cikarang. Itu motoran dari kantor Republika, Pejaten Village ke Cikarang itu. Itu naik motor sambil dongkol itu kan. Ini Cikarang lagi jauh banget. Udahlah, bismillah jalan ke sana. Sampai sana itu satu rumah nangis semua, Wan. Ini gimana cara wawancarainnya ini? Akhirnya saya cari lah ini siapa yang bisa diwawancarain kan. Oh, ini anaknya yang mana, Bu? Oh, yang itu anaknya tuh yang putih. Oh iya. Itu lagi nangis sesenggukan gitu. Gitu. Akhirnya ya kita pede aja gitu, pede ya, memperkenalkan diri, halo Mbak, saya ini Heri Nasrul, wartawan Republika. Oh iya Mas, kabar terakhir tentang almarhum ibu seperti apa gitu. Ya kita tanya pelan-pelan. Ya dia mau jawab aja susah ketika itu. Apa ya kira-kira yang bisa bikin dia mau ngomong gitu. Akhirnya saya coba menanyakan tentang masa kecil dia. Mbak, dulu waktu kecil ibu itu pernah berbuat apa saja sama Mbak dulu? Oh iya, ibu itu dulu baik, selalu nasihatin saya, beliin saya jajanan banyak. Wah, mulai cerita panjang lebar. Dari nangis itu kan, tiba-tiba mukanya mulai senyum. Gitu. Mati, buset, ini gue dosa apa enggak ini ya, berbuat kayak gini. Orang lagi sedih kok malah kita alihkan sehingga dia mau cerita, dan ceritanya itu kita kapitalisasi untuk dibaca orang dan untuk menghasilkan keuntungan. Itu kadang gue mikir, ini etis gak ya? Ya udahlah, bodo amat lah. Yang penting jalan aja. Ya gitulah. Tapi dari berbagai tempat liputan ya, perkotaan, kemudian pernah di politik yang banyak tipu daya ya di situ ya, yang diomongkan itu tidak sesuai dengan realita segala macam. Bagi saya yang paling enak itu adalah desk keislaman di Republika, karena di situ kita ketemu aktivis dakwah, kemudian ulama-ulama ya, kiai, tuan guru segala macam. Dan ketika mewawancari mereka itu, saya menemukan ketulusan. Apa yang mereka ucapkan itulah yang betul-betul mereka laksanakan gitu. Dan itu unik menurut saya. Ketika mereka ceramah dengan setulus hati itu nyetrum gitu loh ke kita. Enak rasanya. Ya kayak bertemu dengan Kiai Ali Mustafa Yaakub almarhum itu pernah, sambil wawancara. Ketika itu ngobrolin apa ya?
tentang Masjid Istiqlal kalau nggak salah, karena beliau kan imam besar Masjid Istiqlal ketika itu. Nah, terus pernah juga ketemu sama ya banyak ulama lah ketika itu ya termasuk yang di kalangan alumni Gontor kayak Kiai Anang Rizza Masyhadi, siapa. Ya saya mendapatkan setruman yang luar biasa ketika itu, termasuk mewawancarai pakai Hasan Abdullah Sahal, cerita tentang Gontor itu seperti apa sih, cerita tentang Pak Sahal dulu bapaknya ketika memulai pondok Gontor apa, itu luar biasa bagi saya gitu. Sampai akhirnya saya dari pengalaman-pengalaman itu dipercaya untuk beberapa kali tugas di luar negeri, kayak tugas di Filipina, Mindanao ya, saya pernah di sana masuk ke komunitas-komunitas Muslim yang ada di Mindanao, luar biasa sekali. Ada yang berdakwah dengan sekolah, dengan radio segala macam. Mereka komunitas yang kecil, minoritas gitu, cuman bagian kecil dari total penduduk Filipina yang kebanyakan adalah non Muslim gitu. Tapi mereka bisa eksis dan mereka diterima masyarakat. Bagi saya itu udah sesuatu yang luar biasa gitu. Selesai dari Filipina, kemudian 2018 saya dipercaya menjadi petugas haji ya. Dan saya menemukan banyak keajaiban itu ketika di Tanah Suci itu. Dan bagi saya sangat luar biasa gitu. Kayak misalkan saya nggak pernah mimpi untuk apa, nggak pernah nyangka lah gitu, nggak pernah nyangka bisa ketemu sama teman saya yang terakhir ketemu itu di Gontor gitu, namanya Tamrin Subagio bagian diesel, yang sekarang S3 di Mesir Al Azhar, dapat istri orang Mesir, anaknya itu mukanya kayak Firaun semua. Hidungnya mancung-mancung, Masya Allah, bilang Tamrin, luar biasa itu orang itu. Jadi selama ini kita tahu orang Indonesia menikah dengan cewek Mesir itu di ayat-ayat cinta gitu ya. Nah ini saya lihat nyata ini. Ini orang ternyata manifestasi dari ayat-ayat cinta, ya bilang. Masya Allah. Dan itu saya bisa bertemu sama dia itu bukan saya yang nyamperin dia ketika lagi wukuf di apa? Ketika lagi mabit di Mina, menunggu waktu untuk lempar jumroh, ya biasa lah kita kan sambil cerita gitu kan, cerita tentang pengalaman jadi petugas haji, menghadapi jamaah seperti apa. Tiba-tiba datanglah orang ini. Masya Allah Erdi Nasrul, ana samiatu sauta kami boden katanya. Ane denger suara ente dari jauh dan ane yakin ini ente gitu ya. Makanya ane samperin. Ternyata bener ente Erdi katanya. Masya Allah, tapi ane bilang. Jadi udah 20 tahun kita nggak ketemu itu, tapi dia masih bisa ngenalin suara kita. Masya Allah, Tamrin itu bener-bener itu orang. Akhirnya kita nostalgia lah, ngobrol bareng, apa, tinggal di mana, kehidupan setelah dari Gontor itu seperti apa gitu kan. Wah, panjang lebar. Itu salah satu keajaiban di sana. Kemudian keajaiban lainnya itu aneh kan sama, awalnya saya diajak gitu untuk menjadi perwakilan petugas haji bertemu dengan Riasah Al-Amah gitu kan. Jadi pimpinan umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi saya menolak ketika itu. Udahlah biar yang lain aja. Karena saya masih ada tugas, saya bilang. Nah, ya udahnya yang berangkat yang lain. Tapi kemudian setelah itu ada lagi nih satu orang, Erdi. Ini harus ente yang ikut. Karena ini jaringannya bos aneh dan aneh nggak bisa bahasa Arab bahasa Inggris katanya. Aneh ya tanya. Ini ke pengurus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya udahlah ayo jalan, saya bilang. Akhirnya kita jalan, mau menghadiri apa ya, pertemuan bersama mereka, dan mereka akan memaparkan tentang pengelolaan jamaah haji, persiapan menghadapi haji, fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana apa saja yang disiapkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya oke gitu. Ya biasa aja ketika itu. Mungkin pikiran saya paling staff lah ini yang ngomong, atau paling enggak mungkin manajer gitu. Ternyata yang datang Syekh Abdul Rahman Sudes. Saya ngajak, Abdul Rahman Sudes ini. Selama ini kita cuma dengar suaranya aja kan.
Ini ngelihat orangnya, wah itu kayaknya seneng gitu, hati berbunga-bunga. Dan ketika itu pertemuannya sangat terbatas, hanya 12 atau 13 wartawan lah yang datang ketika itu dan kumpul bersama Syekh Abdul Rahman Sudes dan jajarannya ketika itu. Karena beliau kan pimpinan umum kan, pimpinan umum Masjid Suci Al-Haram dan Masjid Nabawi gitu. Luar biasa. Dan selesai dari sana kita dapat apresiasi karena dianggap berkontribusi untuk mendakwahkan kebaikan seputar pengelolaan jamaah haji di Indonesia dan Saudi gitu. Luar biasa lah. Yang nggak nyangka akhirnya bisa ketemu orang yang selama ini cuma kita dengar doang suaranya gitu. Dan ini orang yang sangat besar dan ketika tahu Syekh Abdul Rahman Sudes bahwa saya orang Indonesia, dia bilang balik salamilah haulail muslimin fi Indonesia katanya. Wah, luar biasa. Saya jawab, oh baik-baik saya akan sampaikan salam antum gitu loh. Ya sambil cerita, saya ini wartawan Republika, wartawan media komunitas muslim gitu, dan beliau sangat bangga gitu. Ya itu sih pengalaman ketemu dengan tokoh-tokoh besar lah ya. Ya Abdul Rahman Sudes, kemudian pernah juga ketemu sama Profesor Dr. B.J. Habibie ya. Dan saya sangat berkesan dengan Pak Habibie itu, Yang Habibie kalau orang manggilnya. Pertama adalah perpustakaannya, itu gila banget perpustakaannya. Perpustakaannya itu 2 tingkat dan semuanya berwarna kayu gitu. Kalau kita masuk itu, wah semuanya serba coklat. Dan bukunya keren-keren gitu. Buku tentang keislaman itu dikarang oleh kaji Islam yang sangat serius lah di Barat gitu ya. Kemudian buku tentang teknologi jangan tanya lah, banyak di sana. Buku tentang aerodinamik, tentang pesawat dan lain sebagainya. Itu luar biasa, B.J. Habibie. Dan cerita-cerita beliau itu nonjok banget gitu. Bagaimana beliau yang hidupnya sudah serba mewah, berkecukupan, mendapatkan kepuasan lahir batin di Jerman gitu ya. Tiba-tiba disuruh pulang ke Indonesia dan beliau mau aja gitu. Kenapa Eyang mau kembali ke Indonesia? Karena memang ketika itu kita didoktrin dan kita diberikan pemahaman untuk cinta tanah air. Omongan Bung Karno itu lekat di dalam hati kita bahwa dimanapun kita menuntut ilmu, dimanapun kita mengaktualisasikan diri, pada akhirnya kita harus kembali ke negeri dan membangun negeri kita. Itu omongan kayak gitu tuh nyetrum banget gitu. Oh wow, oke ya. Jadi kita memang harus membangun negeri ini gitu. Kira-kira gitulah yang membuat kita sadar untuk kembali ke Indonesia, menguatkan keindonesiaan kita dan membangun negeri ini untuk menjadi bangsa yang disegani. Kira-kira gitu yang saya dapat dari seorang Habibie. Pernah juga ketemu sama Komjen Pol Syafruddin ya. Waktu itu jabatannya adalah Wakapolri, kemudian sekarang menjadi pimpinan di Dewan Masjid Indonesia. Bagaimana seorang Komjen Syafruddin ya, pada waktu kecil dulu, dia itu ternyata seorang muazin. Jadi sebelum subuh jam 3 itu udah bangun, kemudian nimba air, ngisi tangki yang buat orang-orang berwudu gitu ya. Habis itu dia azan, kemudian iqomat, sholat subuh berjamaah. Itu tiap hari. Saya dengar ceritanya Komjen Syafruddin itu, ini orang tekun betul ini. bisa menekuni hal kayak gitu loh. Sampai akhirnya dia masuk ke Polri, kemudian masuk dalam upaya-upaya menjaga perdamaian dan menjaga persatuan bangsa. Jadi emang kita itu harus banyak ketemu sama orang-orang hebat kayak gitu. Ente harus banyak ketemu sama orang-orang hebat. Maksudnya apa? Supaya kita dapat setruman dari mereka. Pengalaman mereka, ibrah mereka itu kalau bisa ente ambil, ente masukin ke diri ente, supaya ente bisa mendapat sedikit kehebatan dari orang tersebut. Kira-kira gitu. Ente ketemu 10 orang hebat, berarti ente ambil 10 kehebatan orang tersebut dalam diri ente, dan ente mengolahnya untuk menghasilkan kehebatan yang lain. Kira-kira gitulah.
yang aneh dapat dari Republika menurut aneh itu banyak hal yang sangat berharga, seperti halnya bertemu dengan orang-orang hebat dan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari mereka. Selain juga kemampuan untuk menulis yang masih harus terus diasah, kira-kira gitu. Siap, siap, siap. Terus mengenai peran jurnalisme dalam dakwah nih gimana? Terus menurut antum yang ya pesan banyaknya tentang minat menulis santri ini menurut antum gimana sampai sekarang ini? Ya, tradisi menulis itu adalah sunnah pesantren, sunnahnya ulama. Ulama-ulama kita itu penulis. Al-Maghfur lahu Kiai Haji Sahal. Itu penulis hebat. Penulis fikih sosial. Dan karyanya itu menjadi rujukan orang ya. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Menulis lagi kitab tentang apalagi itu? Kumpulan-kumpulan hadis ya. Siapa lagi? Siapa itu? Hujatus Siddiq Nuruddin Araniri. Ya. Itu juga seorang penulis. Ulama-ulama kita itu penulis semua. Ya. Ustadz Arifin Ilham, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Meskipun banyak konten ceramah, meskipun beliau adalah orator, meskipun beliau adalah pemimpin zikir, tapi beliau juga menulis. Terlepas dari yang menulis itu siapa ya, cuman karya beliau memang diatasnamakan beliau sendiri. Meskipun yang menyusun dan lain sebagainya itu adalah orang lain, tapi itu tetap atas persetujuan beliau dan diklaim sebagai karya beliau gitu kan. Siapa lagi? Kiai Haji Yusuf Mansur menulis. Ulama-ulamanya zaman sekarang lah ya, semuanya menulis. Jadi santri itu wajib dia bisa menulis. Terlepas dia kemudian bikin konten audio visual, membuat video, membuat rekaman-rekaman TikTok, membuat postingan di Twitter, Instagram segala macam, tapi dasarnya tetap harus menjadi seorang penulis. Apa yang harus ditulis? Ya dakwah keislaman, ya nilai-nilai keislaman, ya pesan-pesan Rasulullah, ya tulisan-tulisannya ulama terdahulu, heritage kita, turos Islam. Itu semua yang kita ekspos, yang kita kontekstualisasikan, yang kita buat menjadi kekinian gitu ya. Jadi orang-orang yang hidup pada masa saat ini, yang hidup sekarang, mereka bisa menyerap nilai keislaman berdasarkan dari karya tulis kita. Gitu. Terlepas dari karya tulis kita kemudian nanti akan di audio visualkan, ya terserah saja. Tapi basicnya tetap adalah karya tulis. Jadi santri, keluarga besar pesantren, stakeholder pesantren harus bisa menulis. Dan menulis itu adalah sunnahnya pesantren, tradisi pesantren, kira-kira gitu. Ya. Mohon maaf ini ada anak kecil. Terus mungkin ini yang harus mungkin yang perlu disampaikan untuk calon santri dan yang sudah jadi santri dan calon wali santri atau sudah yang jadi wali santri sekarang apa untuk beliau-beliau ini terkait pendidikan di Gontor? Pertama dari wali santri dulu ya, para orang tua gitu ya. Orang tua kalau sudah yakin 100% untuk memondokkan anaknya, maka pasrahkan anaknya kepada guru-guru di pondok. Ketika anak sudah masuk pesantren, jangan diteleponin terus. Udah kasih kepercayaan kepada pihak pondok untuk mendidik si anak. Biarkan si anak mempelajari, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan pondok. Jadi biarkan mereka
menyelam di samudra keilmuan pondok pesantren saja, ya, sampai mereka asik segala macam dan menyerap segala kebaikan yang ada di pondok. Di pondok itu bukan cuma ilmu. Sekali lagi, di pondok bukan sebatas ilmu. Bukan sebatas kitab, bukan sebatas buku, tapi di sana ada networking, ada pertemanan, dan ketika mereka berteman, ya, ketika mereka bersosialisasi, mereka mendapatkan kultur-kultur baru. Orang Betawi masuk ke pesantren, ketemu sama orang Bugis, ketemu sama orang Aceh, ketemu sama orang Padang, ketemu sama orang Banjar, ketemu sama orang Melayu. Itu pengalaman luar biasa, karena itu belum tentu ada di sekolah-sekolah umum. Anak dimasukkan ke sekolah umum, dia ketemunya sama lingkungan-lingkungan yang ada di situ aja. Kalaupun ada orang dari suku lain, jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau masuk ke pesantren yang besar, pesantren yang jumlah santrinya udah ribuan, itu pasti ada komunitas dari suku tertentu kan. Ya kalau kita bahasanya konsulat lah ya. Ada konsulat Kalimantan dengan budaya Banjar dan budaya Kutai ya. Kemudian ada konsulat Somalia, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya ya, atau Papua ya. Ketika itu mungkin masih pakai bahasa Irian Jaya, Somalia. Itu kita bisa ketemu orang Bugis, ketemu dengan orang Papua, dan itu luar biasa. Karena ternyata ketika kita ketemu sama orang banyak, kita bisa mengetahui watak mereka gitu loh. Oh, ini orang yang pendiam. Orangnya diam, kelihatannya taat, tapi ternyata bla bla bla. Ada orang yang kemana aja ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Kelihatannya songong gitu kan, pamerin sama dia, tapi kepalanya sering botak, sering melanggar, tapi dia nggak sampai melakukan kejahatan-kejahatan yang fatal gitu. Misalkan ada orang yang aktualisasinya bagus, provokator lah misalkan, provokator di pramuka gitu, kerjaannya dia menggerakkan orang supaya membuat pioneering, misalkan menggerakkan orang supaya melakukan apa, menggerakkan orang untuk nyanyi bersama gitu. Nah itu kan hal-hal unik yang ada di pondok ya, yang saya yakin 100% pengalaman saya mempelajari beberapa kehidupan di luar itu, ini nggak ada gitu loh, dan ini adalah kekhasan pondok gitu. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren lain itu ya beda-beda dikit lah. Mungkin di pondok pesantren lain ada komunitas mengkaji turos gitu kan, mengkaji kitab-kitab kuning gitu, mengulang pelajaran dan lain sebagainya. Tapi kebersamaan di pondok itu tak tergantikan, karena kita 24 jam bersama teman-teman kita, hidup bersama, ya tidur satu asrama, kemudian ketika masuk kelas kita ketemu teman yang berbeda, ikut kursus ketemu orang yang beda lagi, dan itu membuat kita asik untuk bergaul gitu. Iya. Kira-kira gitulah. Siap. Mungkin cukup sekian untuk kali ini ya. Nanti bisa sambung lagi. Ini Ustadz Edi Nasrul ini udah jadi wartawan senior di Republika ini kayaknya. Biasanya kalau wartawan senior nanti jadi ini, Zat, jadi apa? Penulis konten perusahaan, penulis biografi, biasanya larinya ke situ. Tahu lah. Biar Allah yang menentukan jalan hidup saya. Siap. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, Ustadz Edi Nasrul. Baik. Nanti kita sambung lagi, mungkin di kesempatan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.